Selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 12.7, yaitu mengenai bidang singgung dan aproksimasi. Jadi di sini nanti ada dua bahasan besar, yaitu ada bidang singgung dan aproksimasi. Nanti yang meliputi hampiran dan deret Taylor. Jadi di sini kita akan masuk ke bahasan yang pertama dulu, yaitu yang bidang singgung. Jadi di sini bidang singgung itu nanti di sini ada dua macam cara untuk mencari persamaannya. Yang pertama itu misalkan kita punya persamaan berbentuk fxy sama dengan suatu z. Jadi z sama dengan suatu fungsi dalam x dan y. Maka di sini bidang singgungnya akan persamaannya berbentuk z min z0 sama dengan nabla f dikali dengan x min x0 di koma y min y0 seperti ini. Nah, di sini nanti kita tinggal masukin x0 sama y0-nya, yaitu titik yang pada bidang singgungnya, atau misalnya titiknya ada di x0, y0, z0. Nanti kita tinggal masukin x0 sama y0-nya ke sini, dan tinggal mencari nabla f-nya juga. Nabla f itu berarti nanti ada fx dan fy-nya. Nah, rumus yang kedua itu, nanti di sini itu, kalau misalkan persamaannya berbentuk f, x, y, z sama dengan 0. Nah, di sini itu nanti karena di sini fungsinya tidak berubah, jadi kita kumpulin fungsinya ke satu ruas, nanti persamaan bidang singgungnya akan berbeda dengan yang di atas. Jadi untuk mencarinya nanti persamaannya itu bentuknya nabla f dikali dengan x min x0, y min y0, z min z0 seperti ini. Sama dengan 0. Nah, nabla f di sini untuk yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Untuk nabla f yang pertama di sini, kita itu nanti bentuknya ada fx, fy. Sedangkan di sini nanti misalkan yang kedua, yaitu bentuknya akan berbentuk fx, fy, fz. Karena tadi fungsinya berbeda. Yang satunya dua variabel, yang satunya dua variabel. Cuman nanti di sini di akhir itu hasil akhirnya akan sama. Jadi akan menghasilkan persamaan yang sama. Jadi mau pakai rumus yang atas atau yang bawah, ya hasil akhirnya akan sama saja. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal nomor 17 di soal tutorial. Kita bahas dua soal mungkin di sini. Nah, kita bahas dulu misalkan yang nomor 17A. Nah, untuk soal nomor 17A, di sini ada persamaan Z sama dengan Y per X. Sekarang kita mau pakai yang cara pertama dulu, karena ini fungsinya dalam bentuk Z sama dengan Fxy. Dia titiknya itu ada di 1,0,0. Nah, di sini tadi kita untuk yang rumus pertama, kita butuh Fx dan Fy. Artinya kita turunin fungsinya terhadap X dan turunin fungsinya terhadap Y. Karena di sini kita punya persamaan Y per X, berarti kalau diturunkan terhadap X nanti akan menghasilkan persamaan min Y per X kuadrat. Karena di sini sebenarnya sama saja dengan Y per X kuadrat, X atau dia Y dikali dengan X pangkat min 1. Atau turunnya nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah diturunin terhadap Y, nanti hasilnya tinggal seper X aja. Nah, di sini nanti kita tinggal masukkan si titiknya. Karena di situ tadi nabla dari fungsinya. Nah, kita masukin titiknya, karena di sini titiknya 1,0,0 dan di sini kita cuma butuh X dan Y-nya, kita tinggal masukin 1,0. Dia sama dengan berarti di sini nanti min 0 per 1 atau jadinya 0. Nah, sedangkan kalau yang FY-nya nanti dia akan menghasilkan persamaan FY 1,0, jadinya di sini 1 per 1 atau ketemunya 1. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi. Untuk yang cara 1, kita punya persamaan Z min Z0 sama dengan nabla F dikali dengan X min X0, Y min Y0, Y min Y0. Seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan Z0-nya ada 0, berarti dia Z min 0. Nabla F-nya di sini ada Fx-nya tadi kita ketemu 0. Kemudian Fy-nya kita ketemu di sini ada 1. Berarti di sini nanti tinggal dikali dengan X min X0. Berarti di sini X min X0 jadinya nanti X min 1. Karena di situ X0-nya 1. Y min Y0 berarti Y min 0. Atau di sini nanti kita ketemu Z sama dengan 0 dikali X min 1 ditambah 1 dikali Y min 0. Atau di sini ketemunya berarti persamaannya Z sama dengan Y. Berarti ini persamaan bidang singgung untuk fungsi Z sama dengan Y per X di titik 1,0,0. Nah, contoh yang kedua, misalnya di sini kita bahas soal yang kedua, misalkan yang C. Nah, yang C di sini kita coba kerjakan pakai persamaan yang kedua, pakai cara yang kedua yang tadi. Ini ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 0, sama dengan 4, sorry. Di sini titiknya ada di 1,1, akar 2. Berarti ini nanti jadi X0,
ini jadi Y0, dan ini jadi Z0. Nah, di sini kita untuk yang persamaan pakai yang kedua tadi, kita perlu membuat persamaannya menjadi satu ruas dulu. Ini jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, nanti persamaan yang di sebelah kiri ini akan menjadi si Fx-YZ-nya. Sekarang kita nyari nablanya seperti tadi, tapi di sini nanti ada Fx, Fy, dan Fz, karena dia fungsi 3 berubah. Kalau Fx-nya nanti jadi 2x, Fy-nya jadi 2y, dan Fz-nya jadi 2z. Nah, di sini kita tinggal masukkan titiknya seperti tadi. Kita mencari Fx 1,1, akar 2, Fy 1,1, akar 2, dan Fz 1,1, akar 2. Nah, di sini kita cuma butuh X, jadinya 2 kali 1, ketemunya 2. Terus ini 2 kali 1, ketemunya 2. Terus yang di sini 2 kali Z, Z-nya di sini akar 2, berarti 2 akar 2. Kita pakai rumus yang kedua sekarang. Nah, di sini tadi rumusnya apa bentuknya? Tadi ada nabla F dikali X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan 0. Berarti di sini nabla F-nya berbentuk 2, 2, 2 akar 2 dikali dengan X min X0. X0-nya tadi 1, Y min Y0, berarti sini tinggal masukin Y-nya itu, Y0-nya itu 1 juga. Kemudian Z min Z0, berarti Z min akar 2, seperti ini, sama dengan 0. Tinggal kita kali dotkan dari kedua vektor ini, nanti jadinya 2 dikali X min 1, ditambah 2 dikali Y min 1, dan ditambah dengan 2 akar 2 dikali Z min akar 2. So, kalau kita sederhanain menjadi 2X min 2, ini jadinya 2Y min 2, yang belakang nanti jadi 2 akar 2Z min 4. Atau di sini jadinya 2X ditambah 2Y plus 2 akar 2Z sama dengan min 2 tambah min 2 tambah min 4 jadinya min 8. Kalau kita pindah ruaskan jadi 8. Berarti ini persamaan bidang singkungnya. Nah, setelah ini kita tinggal ke bahasan selanjutnya. Di sini ada aproksimasi dan diferensial. Jadi aproksimasi dan diferensial ini apa? Nanti di sini ada simbol yang kayak gini. Dia ada segitiga Z, atau di sini sebenarnya itu delta Z. Delta ini sebenarnya itu melambangkan suatu fungsi X min tambah X dan tambah delta X, Y ditambah delta Y, kita kurangkan dengan Fx, Y-nya. Jadi dia sebenarnya fungsi hampirannya dikurangi fungsi aslinya. Ini namanya nanti galat dari suatu fungsi pengukuran. Nah, di sini kadang delta Z-nya kita akan susah mencarinya, karena kadang di sini si X plus X0-nya, X plus delta X sama Y plus delta Y-nya itu susah nanti kalau dimasukin ke fungsinya. Misalnya kita nanti ketemu si 0,1, itu kan susah dihitung. Nah, nanti si delta Z ini bisa kita hampiri dengan DZ. Rumus DZ itu nanti di sini, misalkan kita punya Z-nya fungsi dalam Fxy, yaitu nanti tinggal Fx X, Y dikali dengan delta X ditambah nanti Fy X, Y dikali dengan delta Y, seperti ini. Jadi nanti dia hampirannya. Nah, jadi di sini nanti si Fx, misalnya kita suruh mencarinya Fx tambah delta X, Y delta Y, maka akan sama dengan si Fxy-nya ditambah dengan delta Z, yang bisa dihampiri dengan Fxy ditambah dengan dz-nya, seperti ini. Jadi yang namanya diferensial ini sebenarnya yang fungsi yang ini. Ini namanya diferensial. Diferensial Z, atau simbolnya DZ. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soal yang pertama ada untuk masing-masing fungsi berikut, kita disuruh menghitung F2,1 dan F21/10 serta 105/100. Kita hitung dulu yang fungsi A misalkan. Kita ada Fxy-nya seperti itu. Berarti kalau kita menghitung 2,1, di sini nanti akan 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1. Atau di sini nanti jadinya 4 kurang 1, 2. Jadinya di sini nanti sama dengan 2, seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita menghitung F21/10, 105/100, seperti ini. Nah, berarti di sini nanti akan sama dengan 2 dikali 21/10 ditambah dengan, dikurangi dengan 3 dikali 105/100. Atau di sini nanti jadinya 42/10 dikurangi dengan 315/100. Atau kalau kita samakan penyebut per 100, nanti jadinya 420 dikurangi 315. Atau di sini nanti jadinya
1,05/100 atau jadinya nanti 1,05. Benar. Nah, di sini kita tinggal, di sini harusnya 4 kurang 3 jadinya 1. Nah, berarti di sini kita kalau menghitung delta Z-nya, tadi delta Z itu suatu fungsi yang ditambah dikurangi fungsi aslinya. Karena di sini fungsinya yang angkanya lebih susah itu F21/10,105/100, maka di sini itu tinggal si F21/10,105/100 kita kurangi dengan F2,1. Dari hasil yang tadi kita dapat 1,05 dikurangi 1, nanti jadinya 0,05. Kita juga disuruh menghitung DZ-nya atau diferensial Z untuk menaksir si delta Z-nya. Berarti kita akan mencari DZ-nya. Tadi DZ itu apa? Kita butuh Fx, X, Y dikali delta X, ditambah Fy, X, Y dikali dengan delta Y. Nah, kita cari masing-masing komponen yang kita butuhkan. Kita butuh Fx dulu. Berarti kalau Fx fungsinya diturunin dari 2x min 3y diturunin nanti jadinya di situ 2. Kemudian kalau Fy-nya berarti di situ nanti menjadi min 3. Nah, sekarang kalau delta X gimana? Delta X sama dengan delta Z tadi, yang angkanya susah kurangi angkanya mudah, cuman di sini X-nya aja. Ada 21/10 dikurangi 2, karena di situ X-nya ada yang 21/10 dan 2 di sini. Nah, berarti di sini nanti jadinya 2 itu kan 20/10, berarti di sini tinggal 1/10. Begitu pula delta Y-nya, berarti di sini nanti 105/100 dikurangi dengan 1, atau jadinya nanti 5/100. Tinggal kita masukkan ke sini, nanti jadinya 2 dikali delta X-nya di situ ada 1/10, ditambah nanti Fy-nya. Fy-nya di situ ada min 3, kita kalikan dengan 5/100. Atau di sini nanti jadinya 0,2 dikurangi dengan 0,15 atau jadinya 0,05 seperti ini. Berarti ini jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini masuk ke contoh soal ceritanya. Kita ada jari-jari dan tinggi sebuah tabung diukur dengan persentase galat mutlaknya paling besar 2% dan 3%. Nah, di sini berarti kita dapat untuk persentase dari galat jari-jari itu simbolnya itu ada delta R per R, mutlak dari delta R per R-nya. Di sini diketahui kurang dari 2%, atau dia sebenarnya berarti kurang dari 2/100. Di sini juga kita tahu kalau misalkan galat dari tingginya, berarti kita tahu delta H per H-nya itu sama dengan atau kurang dari sama dengan 3% di sini atau 3/100. Nah, di sini kita disanya gunakan diferensial untuk menaksir galat mutlak terbesar dari pengukuran volumenya. Berarti kita ditanya delta V per V. Itu berapa? Nah, ini kan karena berupa tabung, berarti rumus volumenya itu ada Pi R kuadrat dikali dengan H. Nah, karena kita tadi disuruh mencari delta V per V, itu bisa dihampiri dengan dV per V seperti ini. Dengan D-nya itu diferensial dari V-nya. Nah, untuk menghitung diferensial dari V, karena di sini V-nya itu fungsi terhadap R dan fungsi terhadap H, berarti di sini bisa dicari dengan dV per dr dikali dengan delta R, ditambah nanti dV per dH dikali dengan delta H, dari rumus diferensial yang tadi. Kalau yang tadi bergantungnya sama X dan Y, sekarang bergantungnya sama R dan H. Dibagi dengan V, V-nya itu tadi Pi R kuadrat H. Nah, di sini kita bisa pecah si persamaan yang atas dengan menggunakan aturan segitiga, kita dapat dia selalu kurang dari mutlak dari dV per dr dikali delta R ditambah dengan dV per dH dikali dengan delta H seperti ini. Dibagi dengan Pi R kuadrat H. Nah, sekarang kita tinggal masukkan masing-masing komponennya. Di sini kita misalkan punya V sama dengan Pi R kuadrat H, maka di sini kita akan mendapatkan si dV per dr-nya akan sama dengan 2 Pi RH, karena turunkan terhadap R. Nah, sedangkan di sini nanti misalkan kita mau mencari dV per dH-nya, berarti turun terhadap H, nanti akan menjadi Pi R kuadrat saja. Nah, sekarang dari kita masih butuh, tadi ada delta R sama delta H. Dari persamaan ketaksamaan yang ini, kita nanti akan mendapatkan sebuah ketaksamaan delta R-nya mutlaknya itu selalu kurang dari 2/100 dikali dengan R. Sedangkan dari delta H-nya kita dapat di sini nanti ada delta H kurang dari sama dengan 3/100 H. Nah, kita sekarang tinggal substitusikan ke persamaan yang kita dapat. Di sini kita ada 4 buah persamaan, yang ini kita substitusiin ke sini, yang ini juga.
dan yang ini juga kita substitusikan. Substitusi. Nah, nanti akan didapat sebuah persamaan sama dengan delta V per V-nya. Dia ada 2 pi RH dikali delta V-nya, delta R-nya itu 2/100 dikali R, ditambah dengan dV-nya. dV per dH-nya dia ada pi R kuadrat dikali delta H-nya di sini ada 3/100 H. Nah, di sini dibagi dengan pi R kuadrat H. Dan di sini tandanya itu kurang dari, karena tadi si delta R-nya dia kurang dari 2/100 dan delta H-nya kurang dari 3/100. Atau di sini, untuk yang persamaan atas, dia punya pi R kuadrat H, karena di sini ada pi RH dikali dengan R. Begitu pula persamaan yang kedua, di sini ada pi R kuadrat dikali H. Berarti di sini nanti pi R kuadrat H-nya bisa kita keluarkan. Kemudian di sini nanti tinggal sisa 4/100, dan yang di belakang kita ada 3/100 seperti ini. Dibagi dengan tadi V-nya pi R kuadrat H. Ini bisa kecoret, tinggal 3/100 tambah 4/100 nanti 7/100. Berarti di sini nanti galatnya paling besar dari volumenya itu 7%. Berarti ini hasil akhirnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang terakhir di subbab ini, ada deret Taylor. Nah, bedanya deret Taylor order 1 dan order 2 itu gimana? Kalau misalkan dengan fungsi satu peubah dan fungsi dua peubah itu bedanya gimana? Jadi di sini misalkan fungsi satu peubah kan kemarin kalau yang di semester 1 ada deret Taylor fx-nya itu akan sama dengan fa ditambah f aksen a x min a, ini kalau yang order 1, ditambah nanti f double aksen a x min a kuadrat per 2 faktorial, ini yang order 2 dan seterusnya. Nah, di sini untuk yang misalkan fungsi dua peubah fxy, maka dia akan lebih panjang. Untuk yang order 1 dia fx0, y0 karena di sini titiknya ada x dan y, ditambah, nah f aksenya di sini nanti ada dua buah macam, ada fx sama fy seperti yang tadi turunan parsial pada subbab sebelumnya. Terus nanti ada yang fx-nya dulu. Untuk yang x dimasukin x0, y0, berarti tadi ya pengalinya nanti x min x0 karena dia turunannya terhadap x. Begitu pula kalau yang fy. Kalau yang fy berarti di sini nanti pengalinya itu adalah y min y0. Ini kalau order 1. Sekarang kalau yang order 2 gimana? Kalau yang order 2 nanti ditambah lagi dengan yang turunan keduanya yang ada 4. Tinggal di sini nanti dimasukkan aja turunan keduanya tapi per 2 faktorial. Nah, di sini kita masuk ke contoh soalnya. Kita contoh soalnya di sini ada soal nomor 21. Kita disuruh membuat deret Taylor order 1 dan order 2. Saya di sini akan mencontohkan yang order 1 dari fungsinya fxy-nya itu sama dengan akar x kuadrat, y kuadrat pada titik 3,4. Berarti nanti sini 3,4-nya dia menjadi x0 dan menjadi y0-nya. Nah, di sini itu nanti deret Taylor itu kan tadi butuh fx0, y0. Kita berarti masukkan si f3,4 pada fungsi yang diketahui tadi. Berarti dia nanti jadinya akar 9 ditambah 16 atau nanti ketemunya 5. Nah, tadi juga misalkan order 1 kita butuh fx x0, y0 dan fy x0, y0. Kita cari fx-nya dulu dari fungsinya. Turunan dari ini terhadap x nanti jadinya 1/2 akar x kuadrat ditambah y kuadrat dikali turunan dalamnya, karena dia turunan terhadap x, berarti dia turunan dalamnya 2x. Atau di sini kecoret, nanti tinggal x per akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita masukkan titik x0, y0-nya, berarti dimasukin 3,4. Di sini itu nanti akan menjadi 3/5. Nah, begitu pula kalau yang fy-nya. Untuk fy-nya dia turunannya akan sama 1/2 akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Cuman pengali turunan dalamnya berbeda. Di sini jadi 2y. 2-nya kecoret lagi sama seperti tadi. Nanti jadinya y per akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Atau di sini nanti persamaannya kalau dimasukin fy 3,4-nya akan menjadi 4/5. Sekarang kita tinggal tulis deret Taylor-nya secara rapi. Di sini tadi fx, y-nya akan sama dengan fx0, y0-nya dulu, dia ketemu 5, ditambah fx-nya, 3,4-nya dia ada 3/5, dikali x min x0, berarti dia x0-nya kan tadi 3, ditambah fy-nya di sini ada 4/5, y min y0, berarti y min y0-nya 4. Berarti ini deret Taylor order 1-nya. Nah, di sini kita juga disuruh carilah hampiran dari f, 31/10, 39/10, dengan menggunakan deret Taylor yang tadi. Berarti dia nanti fungsinya itu, dia itu akan bernilai kira-kira 5 ditambah 3/5. Di sini x-nya kita ganti dengan 31/10, dikurangi 3
ditambah 4 per 5, Y-nya kita ganti dengan 39 per 10 kurang 4, seperti ini. Atau ini nanti jadinya 5 ditambah 3 per 5 dikali 1 per 10, ditambah 4 per 5 dikali min 1 per 10. Atau di sini nanti jadinya 5 ditambah 3 per 50 dikurangi 4 per 50. Atau di sini kalau kita samakan penyebut ke 50 semua, jadinya 250 ditambah 3 kurang 4. Atau jadinya nanti di sini 249 per 50. Berarti ini hampiran dari nilai fungsinya. Nah, untuk bahasan subbab ini, kita sudah habis sampai di sini, karena kita 3 bahasan tadi udah kebahas semua. Jadi, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini, dan terima kasih.